selamat sore. Selamat sore, Mas. Mohon maaf sebelumnya apakah benar saya berbicara dengan Mas Krisna Alif Pratama? Iya benar, Mas. Ini dengan saya sendiri, dengan Krisna. Oke, kalau begitu boleh saya panggil dengan sebutan apa nih? Mas, kakak, bapak, atau apa nih? Ini panggil nama aja juga nggak apa-apa, Mas. Oke, baik. Kalau begitu saya panggil Mas Krisna boleh? Biar terlihat lebih akrab bagaimana? Iya boleh juga nggak apa-apa, Mas. Baik, terima kasih banyak ya Mas Krisna. Selamat datang dan selamat bergabung ya dalam sesi konseling online kita pada hari ini. Iya, Mas. Sama-sama. Terima kasih kembali. Sebelum memulai konseling kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada Mas Krisna ya. Nama saya Jayus Andrianto. Mas Krisna boleh memanggil saya dengan sebutan Jayus. Ya, Mas. Nah, Mas Krisna, saya adalah konselor yang akan memfasilitasi Mas Krisna selama sesi konseling online kita pada hari ini. Oh iya, Mas. Oke, nah Mas Krisna, gimana kabarnya nih hari ini? Sehat kabarnya? Secara fisik sehat sih, Mas. Tapi secara mental kayaknya kurang sehat, ya, Mas. Wah, baik. Semoga nanti setelah selesai mengikuti sesi konseling online pada hari ini, Mas Krisna bisa merasakan lebih baikan ya. Ya, amin. Nah, untuk saat ini nih, Mas Krisna sedang lagi ada kesibukan apa saja kalau boleh tahu? Apakah masih kuliah atau udah bekerja? Saat ini saya lagi kuliah aja sih, Mas. Saya sekarang udah semester 5. Oh, lagi kuliah ya? Pastinya lagi banyak banget tugas ya? Nah, apalagi sekarang kuliahnya dilakukan secara daring, tapi semoga aja walaupun dengan banyaknya tugas seperti ini, Mas Krisna tetap punya banyak waktu untuk istirahat ya? Iya, Mas. Insya Allah. Baik, saat ini kan kita sedang bertemu secara online kan ya? Kalau boleh saya tahu, Mas Krisna saat ini sedang berada di mana ya? Saat ini saya sedang berada di Jogja, Mas. Oh, lagi di Jogja ya Mas? Mas Krisna ini orang Jogja? Oh enggak, Mas. Saya ini pendatang kok di sini. Oke, baik Mas. Nah, tadi Mas Krisna sempat menyampaikan kalau Mas Krisna saat ini tuh masih kuliah ya, dan sekarang udah semester 5, benar ya? Oh, benar, Mas. Ngomong-ngomong, Mas Krisna ngambil jurusan apa nih? Saya kebetulan ambil jurusan psikologi, Mas. Oh, sama ya kita kalau begitu. Berarti Mas Krisna di sini udah tahu dong beberapa teori tentang psikologi ya pastinya. Ya sedikit banyak saya tahu, Mas. Nah, Mas Krisna, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya atas kesediaan Mas Krisna mau meluangkan waktunya mengikuti sesi konseling online kita pada hari ini. Nah, sebelum itu saya juga mau menginformasikan beberapa hal kepada Mas Krisna. Yang pertama adalah segala sesuatu yang nantinya Mas Krisna ceritakan pada hari ini itu akan menjadi rahasia atau akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi harapan saya, selama sesi konseling ini berlangsung, Mas Krisna dapat terbuka dengan nyaman bercerita apapun pada saya, baik itu menyatakan keluh kesah, bahkan permasalahan yang Mas Krisna alami selama ini. Nah, yang kedua, semisal nanti nih, di tengah perjalanan sesi konseling ini berlangsung, Mas Krisna itu ada indikasi atau saya menemukan bahwa, oh, sepertinya ada indikasi nih Mas Krisna bisa membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang-orang terdekat Mas Krisna, seperti anggota keluarga, teman, dan sebagainya, maka saya mempunyai hak untuk memberitahukan hal tersebut kepada atasan saya. Seperti itu ya Mas. Apakah ada yang kurang jelas dan barangkali mungkin ada yang ingin Mas Krisna tanyakan? Nggak ada sih, Mas. Sejauh ini sudah cukup jelas, Mas. Oke, kalau begitu bisa kita mulai ya Mas sesi konseling kita hari ini. Bisa, Mas. Baik Mas, kalau begitu. Nah, apa nih yang membuat Mas Krisna memutuskan untuk mengikuti sesi konseling hari ini? Saya kan udah semester 5 nih, Mas, sekarang. Saya tuh merasa semakin next semester tuh kok saya makin malas kuliah gitu ya. Oh, oke. Jadi malas kuliah ya. Berarti ada penurunan motivasi untuk mengikuti perkuliahan ya. Nah, kemudian apa harapannya Mas Krisna nanti setelah mengikuti sesi konseling pada hari ini? Saya tuh lebih berharap kayak kedepannya saya bisa makin semangat kuliah lagi, Mas. Saya makin termotivasi lagi buat kuliah gitu. Oke, baik Mas.
Apa saja sih yang membuat Mas Krisna itu merasa malas untuk mengikuti kuliah? Nah itu Mas, jadi tugasnya tuh deadline-nya deket-deketan gitu. Terus udah gitu banyak banget lagi Mas. Nah ditambah lagi nih nilai akademiknya, menurut saya tuh kayak nilai akademik yang saya dapatin tuh nggak memuaskan gitu Mas. Terus ada juga dosen, maksudnya ada beberapa dosen lah yang buat saya sakit hati gitu Mas. Oke, jadi ada banyak hal ya yang membuat Mas Krisna ini merasa malas untuk mengikuti perkuliahan sekarang seperti itu. Nah, menurut Mas Krisna, nilai akademik yang memuaskan itu nilai yang bagaimana sih? Kalau menurut saya ya Mas, karena saya anaknya ambisius, jadi nilai-nilai standar untuk diri saya sendiri yaitu nilai sempurna Mas, nilai A. Ya A atau ya minimal B lah Mas. Kalau udah di bawah itu udah deh, udah nggak sesuai sama diri saya. Oke, baik. Jadi Mas Krisna punya standar nilai yang cukup tinggi ya untuk diri Mas Krisna itu sendiri. Lalu apa saja sih usaha yang sudah pernah Mas Krisna coba lakukan untuk mendapatkan nilai yang memuaskan itu tadi? Usaha yang udah saya lakukan itu ya kayak benar-benar belajar sih Mas. Kayak maksudnya tuh saya nerapin sistem kebut semalam gitu kan Mas. Nah saya tuh belajar benar-benar yang dari modul yang dikasih sama dosen Mas. Terus ya saya rangkum satu persatu gitu Mas. Jadi saya tuh belajar dari rangkuman yang saya buat itu Mas. Oh, jadi Mas Krisna ini sudah berusaha untuk memahami materi yang dosen berikan ya, seperti itu. Nah, kemudian menurut Mas Krisna sendiri, apakah usaha yang sudah Mas Krisna lakukan tadi itu sudah maksimal? Menurut saya sudah sih Mas. Soalnya saya tuh yang benar-benar belajar udah kayak sampai begadang gitu Mas. Bahkan sampai sampai pagi juga pernah. Terus Oh, paginya sudah langsung ujian langsung gitu. Jadi menurut saya ya, kalau saya menggunakan sistem kebut semalam, maksudnya sistem saya tuh seperti itu belajarnya, tapi saya merasa saya udah maksimal karena saya juga udah bikin catatan sendiri. Saya benar-benar kayak nyatetin semua poin-poin penting yang dosen kasih gitu. Jadi menurut saya udah benar-benar maksimal sih. oke. Jadi Mas Krisna sudah melakukan yang terbaik ya, yang Mas Krisna bisa gitu ya, untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang Mas Krisna harapkan, seperti itu. Nah, kemudian sebelumnya tadi Mas Krisna sempat menjelaskan, ada beberapa dosen yang membuat Mas Krisna itu merasa sakit hati. Nah, apakah Mas Krisna bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai pengalaman tersebut? Saya mau cerita ini Mas. Awal semester dulu itu kita disuruh untuk milih kayak jadwal perkuliahan sendiri kan ya Mas. Nah, saya tuh berpikir kayak dosen itu maksudnya dia tuh bagus nantinya untuk prospek kedepannya tuh gitu kan, Mas. Oh, Nah, saya juga mikir kayak dosen itu memberi nilai secara transparan gitu. Ya, tapi ternyata enggak, Mas. hmm, Terus saya juga mikir dan jadinya malah kesel sendiri gitu. hmm, Dia itu ngasih soal nggak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Jadi dia ngasih soal semisal nih 15 soal gitu. Udah hmm, gitu uraian semua. Dan waktu pengumpulannya itu deadline-nya cuma 1 jam. hmm, Bahkan soalnya itu bukan soal yang memerlukan jawaban yang singkat gitu Mas. hmm, Tapi itu soal yang jawabannya panjang-panjang. Ya soalnya panjang, terus jawabannya yang dimintanya juga panjang. Jadi saya tuh kayak sakit hati Mas, kesel gitu. hmm. Ya saya kira dia bakalan transparansi soalnya kan termasuk juga. Terus juga dia bakal ngasih mekanisme waktu ujiannya itu ya nggak kayak gitu Mas, masa cuma 1 jam untuk 15 soal. Baik, jadi Mas Krisna ini merasa kesal karena dosen itu tidak transparan dalam memberikan nilai ya, dan Ya, juga dosennya itu memberikan soal ujian yang sebenarnya menurut Mas Krisna itu sulit, tapi waktu yang dikasihnya itu tidak sesuai dengan tingkat kesulitan soalnya ya, seperti itu. iya Mas benar nih. Oke, nah bagaimana sih perasaan Mas Krisna setelah Mas Krisna melihat nilai yang Mas Krisna peroleh atau dapatkan di mata kuliah tersebut? Jujur nih Mas, saya tuh marah, sedih, kesel, sakit hati, kecewa. Ya isinya udah jadi satu lah semua Mas, pokoknya udah kesel banget. Iya Mas Krisna, pasti ngerasa kecewa banget ya kalau misalkan kita itu sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ternyata hasil yang kita dapatkan itu masih belum sesuai harapan ya Mas. Wajar banget kalau Mas Krisna merasa sedih. Saya kalau berada di posisi Mas Krisna pasti juga saya merasa sangat kecewa dengan nilai yang saya dapatkan. Nah, menurut Mas Krisna, apa sih yang membuat Mas Krisna bisa mendapatkan nilai seperti itu?
Kalau menurut saya Mas, itu sih karena mekanisme atau maksudnya kebijakan dari dosennya sendiri sih Mas. Pertama dia ngasih soal nggak wajar banget kayak gitu. Ya masa 15 soal kayak gitu terus waktu pengumpulan cuma 1 jam kan nggak masuk akal lah gitu. Iya. Jadi menurut saya dosennya keterlaluan sih Mas. Sedangkan kita ini kan masih mahasiswa, ya kan mereka sendiri pernah ngomong kalau kita di sini sama-sama belajar. Yang menurut saya kalau sama-sama belajar, masa ngasih mekanisme ujian seperti itu. Makanya hal-hal seperti itu buat saya jadi sakit hati gitu. Oke, jadi Mas Krisna merasa peristiwa tersebut itu terjadi karena memang dosennya yang memberikan mekanisme ujian yang kurang baik ya menurut Mas Krisna, seperti itu. Nah, kemudian apakah pengalaman serupa itu pernah Mas Krisna rasakan juga pada mata kuliah lainnya? Atau mungkin pada dosen lainnya? Pernah Mas dulu waktu saya semester 1 juga pernah ngalamin itu. Saya pikir dosennya bakal transparan terhadap nilai, tapi ternyata enggak. Jadi kalau saya mau nilai jelek tuh ya kayak kesel aja gitu Mas, karena dosennya pun nggak transparan ke nilai yang dikasih. Nah, terus soalnya juga Mas, soalnya udah sulit, tapi waktu yang dikasih juga sedikit banget Mas. Oke, berarti sama-sama penyebabnya itu adalah tidak transparan dalam memberikan nilai ya Mas ya? Iya Mas. Dan hal itu membuat Mas Krisna merasa kesal serta merasa kecewa dengan mekanisme penilaian yang diberikan oleh dosen. Dulu tuh saya waktu kuliah pernah sih Mas ketemu dosen yang tidak transparan dalam memberikan nilai. Jadinya kayaknya kita tuh bingung, padahal kita sudah melakukan hal yang maksimal, yang kita bisa, tapi begitu kita mendapatkan nilai yang menurut kita tidak puas, kita tuh jadi tidak tahu kan kesalahan kita itu ada di mana. Jadi kita tidak punya bayangan apa sih yang perlu kita lakukan ke depannya untuk memperbaiki nilai tersebut, karena kita tidak tahu letak kesalahannya ada di mana, seperti itu ya. Nah, apakah kejadian tersebut merupakan pemicu utama yang membuat Mas Krisna menjadi malas untuk berkuliah? Menurut saya, iya sih Mas, karena saya tuh anaknya ambisius tadi itu. Jadi nilai jelek itu buat saya benar-benar, ya buat saya jadi malas kuliah lah. Apalagi tambah kebijakan atau mekanisme dari dosen yang masih soal seperti itu, terus tugasnya dikasih begitu banyak, dengan deadline waktu yang mepet-mepet, itu yang buat saya jadi malas kuliah. Terus ketemu dosen itu pun jadinya saya kayak malas gitu Mas. Oh iya, pastinya kesal banget ya Mas buat ngelanjutin belajar lagi gitu. Selain itu udah ngerasa nggak cocok dengan mekanisme belajar yang diterapkan dalam kelas itu ya. Nah, kemudian selain menurunkan motivasi belajar Mas Krisna dalam mengikuti perkuliahan gitu ya, apakah ada dampak lain yang Mas Krisna rasakan dengan adanya peristiwa-peristiwa tadi? Ada Mas, jadi kadang-kadang saya tuh bisa jadi marah-marah sendiri. Saya kan sementara ini masih tinggal di asrama pondok pesantren ya Mas, di Jogja, karena masih kuliah daring kan. Nah kadang-kadang saya tuh suka tiba-tiba marah-marah sendiri ke teman sekamar saya. Kadang juga tiba-tiba senang sendiri. Nah belakangan ini saya tuh suka enakan sendiri aja di kamar, suka menyendiri lah di kamar. Oke, berarti dampaknya itu kayak lebih ke emosional ya Mas Krisna ya. Nah, tadi itu kan Mas Krisna jadi bisa tiba-tiba marah-marah sendiri ke orang terdekat yang sebetulnya bukan menjadi sumber utama atau bukan merupakan orang yang menyebabkan Mas Krisna menghadapi situasi seperti itu di dalam pengalaman akademik Mas Krisna. Apakah Mas Krisna merasa bersalah dengan melakukan hal tersebut kepada orang terdekat Mas Krisna? Nggak tahu ya Mas, saya nggak merasa bersalah ya Mas. Oke, baik. Kalau seperti itu, apakah ada hal lain lagi yang ingin Mas Krisna ceritakan pada hari ini? Enggak kayaknya Mas. Untuk sekarang kayaknya itu aja sih Mas. Oke, kalau begitu sesi konseling kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk jadwal konseling berikutnya, nanti admin saya yang akan menginformasikan kembali kepada Mas Krisna. Baik Mas. Terima kasih banyak ya Mas Krisna. Makasih banyak juga Mas Yus sudah mau dengerin cerita saya. Sama-sama Mas Krisna.